Ketemu lagi dengan mata pelajaran IKM. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab usaha kesehatan sekolah. Nah, upaya usaha kesehatan sekolah atau disingkat dengan UKS dilakukan melalui tri program UKS. Tri program UKS di sini meliputi yang pertama pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah. Nah, antara pendidikan dengan kesehatan itu bagaikan seperti mata uang yang tidak bisa terpisahkan satu sama lainnya. Jadi selalu berdampingan. Nah, keduanya ini merupakan bagian dari IPM. IPM itu adalah indikator pembangunan manusia atau secara internasional itu suka disebut dengan istilah HDI, yaitu Human Development Index. Nah, indikator ini untuk memperlihatkan sebaik apapun dari sumber daya manusia di suatu negara. Nah, jadi antara pendidikan dan juga kesehatan itu saling berketergantungan. Oke, di sini ada beberapa pengertian dari UKS itu sendiri. Nah, UKS atau usaha kesehatan sekolah adalah upaya terpadu lintas program dan lintas sektoral dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan serta membentuk perilaku. Nah, membentuk perilaku hidup sehat anak sekolah yang berada di sekolah. Jadi, bagaimana caranya kita menciptakan anak-anak di sekolah itu untuk bisa membentuk perilaku agar hidupnya itu menjadi sehat. Nah, dengan siapa saja? Nah, itu dengan lintas sektoral maupun lintas program. Biasanya UKS di sini merupakan salah satu program juga yang diadakan oleh puskesmas. Jadi antar dengan puskesmas dan juga sekolah. Nah, pelayanan kesehatan UKS di sini adalah pemeriksaan secara umum dan juga pemeriksaan yang biasanya selain secara umum, nah itu juga ada yang namanya usaha kesehatan gigi, nah atau UKSG, usaha kesehatan sekolah gigi, dan juga ada usaha kesehatan mulut. Nah, di sini meliputi siapa saja, yaitu anak-anak SD dan setingkatnya SMP ataupun sampai dengan SMA. Nah, di sini prioritas pelaksanaan program UKS di sini ditekankan kepada anak-anak SD, meskipun semua siswa itu dari mulai SD sampai SMA, tapi di sini ditekankan sekali untuk anak-anak SD. Kenapa? Karena mengingat bahwa usia SD ini adalah usia yang rawan dan juga dalam masa pertumbuhan, sehingga perlu pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk apa? Membiasakan agar hidupnya itu atau punya perilaku hidup sehat sebagai dasar pada jenjang pendidikan yang selanjutnya. Jadi kalau sudah dasarnya saja dari SD dia sudah punya kebiasaan hidup bersih, sehat, insya Allah selanjutnya ke SMP, SMK, dan selanjutnya kebiasaan tersebut akan terbawa. Oke, selanjutnya di sini tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan yang di sini meliputi tenaga medis keperawatan atau petugas puskesmas, gitu ya, yang tadi Ibu bilang dari bekerja sama antara puskesmas dengan sekolah. Nah, di sini tenaga medis keperawatan atau petugas puskesmas yang juga sudah terlatih sebagai tenaga pelaksana. Nah, terus guru UKS. Jadi harus ada guru UKS-nya ya. Itu adalah guru kelas atau guru yang ditunjuk sebagai pembina UKS oleh sekolah yang telah terlatih tentang UKS. Jadi ada guru yang sudah terlatih sebagai pembina di sekolah gitu. Jadi memperpanjang ilmu dari petugas kesehatan yang ada di puskesmas, lalu dikasih informasi atau dikasih pendidikan kesehatan kepada guru di sekolah atau guru kelas atau guru yang sudah ditunjuk. Nah, ada pelatihan. Nah, nanti dari guru ini juga akan disambungkan lagi kepada siapa? Untuk anak SD suka ada sebutan dengan dokter kecil gitu ya. Nah, dokter kecil ini adalah kader kesehatan sekolah yang biasanya berasal dari murid kelas 4 SD. Nah, terus kelas 1, kelas 2 SMP. Nah, ini ada namanya dokter kecil gitu ya.
Nah, ini dapat pelatihan. Pelatihan dari mana? Dari tenaga medis keperawatan atau dari petugas puskesmas. Mengenai apa? Usaha kesehatan sekolah atau usaha kesehatan gigi sekolah itu ya. Jadi di dalam UKS ini melibatkan antara tenaga medis yang berada di puskesmas, lalu guru yang sudah ditunjuk oleh sekolah untuk menjadi pembina, dan juga siswanya gitu. Nah, siswanya di sini misalkan untuk jenjang SD biasanya dari kelas 4 SD sudah ada yang namanya dokter kecil, yaitu siswa yang sudah dilatih mengenai usaha kesehatan sekolah. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kali ini, nanti dilanjutkan kepada materi selanjutnya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.